Tapi bukan itu yang diturunkan oleh Allah ketika pertama. Justru surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra, bacalah. Dan ketika itu Nabi Muhammad, la aqra, saya nggak bisa baca. Tapi Jibril seperti memaksa dengan merekuh badan Nabi Muhammad, kemudian membaca lagi Iqra. Sedangkan Nabi Muhammad tidak bisa membaca, dan pasti Jibril tahu kalau Nabi Muhammad tidak bisa membaca, dan Allah tahu bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Tapi dibaksa sampai 3 kali, Iqra, Iqra, Iqra. Tentu maksud Iqra di sini bukan Iqra dalam konteks membaca huruf, karena Nabi nggak mungkin kemampuan berpikirnya itu rendah. Pasti kemampuan berpikir Nabi Muhammad itu tinggi. Mungkin kalau dikaitkan dengan dunia pendidikan sekarang, pasti Nabi Muhammad itu higher thinking skill, bukan lower thinking skill. Pasti higher. Kalau Nabi Muhammad higher thinking skill, pasti maksud Iqra itu bukan membaca huruf, tetapi bisa dimaknai analisalah, amatilah, telitilah. Apa yang harus diteliti? Mungkin kehidupan, karena waktu itu Rasulullah di usia 35 tahun sudah memiliki toko, menjadi pedagang terbesar di Mekah bersama Khadijah, sehingga istilah dalam bisnis Nabi Muhammad sudah seperti orang-orang yang sekarang punya toko Indomaret, Alfamart. Sudah bebas finansial, mungkin bahasanya anak muda sekarang itu. Sudah bebas finansial. Jadi tokonya sudah ada yang menjalankan, sudah ada pegawai di situ. Sehingga usia 35 sampai 40 tahun bolak-balik ke Gua Hiro. Ini berdasarkan buku yang saya baca, bukunya Profesor Safi Antonio. Bahwa usia 35 tahun Rasulullah itu bebas finansial. Jadi pemasukannya ada, income ada, tapi Rasulullah tidak perlu bekerja lagi. Istilahnya itu uang sudah bekerja untuk beliau, bukan beliau bekerja untuk uang, tapi uang sudah bekerja untuk beliau. Dengan begitu maka beliau bisa pergi ke Gua Hiro. Nah, Iqra di sini kemudian dijelaskan lagi oleh beliau. Iqra-nya itu harus Iqra bismi rabbika. Bismi rabbika artinya kalau misalnya Pak Atep mewakili sebuah keluarga yang menikah, Pak Atep kemudian atas nama keluarga yang diwakili kemudian menyampaikan sambutannya. Tentu Pak Atep dalam menyampaikan sambutannya sesuai dengan pendapat keluarga tersebut. Atau misalnya Ketua DKM atas nama DKM Baitur Rahman menyampaikan sambutan, pasti dia mewakili kepentingan Masjid Baitur Rahman atau dengan sudut pandang Masjid Baitur Rahman, bukan sudut pandang pribadi dia. Jadi ketika membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka membacanya harus dari sudut pandang Rabb yang menciptakan. Jadi membacanya harus pakai mindset sudut pandang visi Rabb, bukan sudut pandang pribadi Nabi Muhammad. Yang diberitakan Allah adalah membaca dengan atas nama Allah sebagai Rabb pencipta. Nah, kemudian dalam ayat berikutnya intinya adalah bahwa di surat ini manusia itu harus membaca sesuatu dengan kacamata Allah. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi di situ Allah menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan manusia. Kemudian di ayat berikutnya Allah kemudian memerintahkan juga untuk Allah memberitahukan bahwa saya agak grogi sebenarnya.
Di ayat selanjutnya, Iqra wa rabbukal akram, bacalah, fahamilah bahwa Tuhanmu itu mulia. Oleh karena itu manusia harus memuliakan Allah. Bagaimana cara memuliakan Allah? Cara memuliakannya Allah yaitu dengan mematuhi perintah Allah. Salah satu perintah Allah kepada manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Seperti ayat yang lain mengatakan, inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi beliau berkata, kalau kita mengakui Allah sebagai Rabb-nya, maka kita harus beribadah kepada Allah. Suka atau tidak suka, kita harus beribadah kepada Allah. Begitu kita mengatakan Allah sebagai Rabb dengan membaca syahadat, maka suka atau tidak, malas atau tidak, kita harus menyembah kepada Allah. Dan menjadi renungan bersama buat kita, tidak cuma di masjid ini saja, di masjid yang lainnya juga. Masjid diisi oleh orang tua dan remajanya kurang. Ketika masih TK belajar Iqra, ketika sudah SD belajar Al-Quran, ketika SMP dia keluar dari pengajian. Itu di mana-mana. Padahal mestinya ketika balik mereka mulai beribadah kepada Allah, suka atau tidak suka. Bahkan hari ini yang hadir di sini itu hanya kita. Anak-anak kita tidak turut kita ada di sini. Istri kita tidak hadir di sini dengan kita. Kalau mungkin istri sibuk, tapi anak kan ada. Anak kan tidak cuma perempuan. Oke, anak perempuan nggak masalah di rumah. Tapi kan ada anak laki-laki. Artinya Iqra-nya belum dapat. Artinya bahwa kalau kita mengaku Islam, maka mau tidak mau ya harus beribadah. Tidak ada yang lain kecuali beribadah. Suka atau tidak suka, malas atau tidak malas, capek atau tidak capek, sakit atau tidak sakit, beribadah. Dan ibadah yang paling utama adalah salat. Dan salat adalah ibadah yang tidak bisa ditinggalkan. Haji kita boleh tidak haji kalau kita tidak punya kemampuan untuk haji. Umrah kita boleh tidak umrah kalau kita tidak punya kemampuan untuk umrah. Puasa di bulan Ramadan kita boleh tidak puasa di bulan Ramadan kalau ada halangan. Zakat kita boleh tidak zakat kalau tidak punya kemampuan. Tetapi sholat apapun selama masih ada nyawa harus ditegakkan sholat, walaupun harus berbaring. Jadi indikasi Islam, orang Islam itu, tandanya orang Islam itu adalah dia salat. Dan dari sholat inilah kemudian mestinya peradaban manusia berkembang. Jadi begitu diperintahkan untuk beribadah, untuk sholat, disitulah mestinya peradaban dimulai. Disitulah mestinya kebudayaan dimulai. Untuk sholat, kata Pak Abdullah Yahwa, untuk sholat kita harus menutup aurat. Dan untuk menutup aurat tidak mungkin pakai daun. Menutup aurat pakai kain. Sehingga dengan ibadah sholat maka lahirlah teknologi pembuatan kain, teknologi pertenunan. Jadi mestinya teknologi pertenunan dibangun itu dalam rangka menciptakan kain, yang kain itu dipakai untuk menutup aurat, sehingga ketika kita sholat, sholatnya kita sah karena auratnya tertutup. Kemudian peradaban apa lagi? Pertumbuhan apa lagi yang akan berkembang? Kita beribadah, sholat tidak cuma satu hari, tetapi berhari-hari sepanjang waktu kita masih hidup. Untuk tetap hidup kita harus makan. Untuk makan dibutuhkan pertanian. Pertanian, jadi mestinya
teknologi pertanian dikembangkan karena ada kebutuhan kita makan, dan makan untuk sholat, untuk beribadah. Jadi mestinya teknologi pertanian dikembangkan atas dasar untuk mendukung kita beribadah. Kemudian apalagi? Ternyata ketika makan pun manusia bisa sakit. Untuk bisa sembuh dari sakit diperlukan tabib atau dokter. Maka berkembanglah ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran, ilmu pertabiban dikembangkan dalam rangka untuk menjaga orang tetap sehat. Jadi mestinya dunia kedokteran lahir karena mendukung orang untuk beribadah kepada Allah. Jadi teknologi kedokteran mestinya adalah teknologi yang berkembang karena mendukung ibadah kepada Allah. Demikian juga pengembangan teknologi, misalnya jam. Jam diperlukan karena untuk sholat itu ada waktunya. Sehingga mestinya teknologi jam itu berkembang karena adanya sholat. Jadi sebenarnya mestinya semua teknologi itu berkembang karena memang kita membutuhkan teknologi sehingga kita bisa tetap sholat. Demikian juga pesawat terbang. Untuk haji kita butuh pesawat terbang. Dulu kapal, karena tidak mungkin jalan kaki dan berenang. Butuh mengembangkan teknologi transportasi. Jadi teknologi transportasi berkembang karena ada kebutuhan kita untuk bisa menjalankan ibadah kita kepada Allah. Dari 2 jam yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah Yahua, bapak-bapak dan ibu, jadi mestinya Islam dengan sholat maka tumbuhlah peradaban, baik seninya, budayanya, teknologinya itu dimulai dari sholat. Jadi ilmu pengetahuan berkembang dimulai dari masjid, itu sebenarnya real, mestinya seperti itu. Tetapi bapak-bapak dan ibu, hari ini teknologi seakan-akan berpisah dari masjid. Padahal semua teknologi mestinya lahir karena memang dibutuhkan oleh masjid. Ketika kita beribadah, kita membutuhkan banyak hal, sehingga Islam kemudian melahirkan peradaban. Hari ini Islam seperti terasing di lingkungan sains dan teknologi. Ini yang mungkin membuat anak-anak tidak berpikir bahwa masjid itu penting, karena masjid tidak ada hubungannya dengan dunia mereka, tidak ada hubungannya dengan sains dan teknologi. Padahal mestinya tidak seperti itu. Dari ibadah sholat lahirlah sains dan teknologi. Mestinya seperti itu. Sehingga apapun yang dilakukan oleh kita, profesi kita apapun, profesi guru, profesi teknolog, profesi saintis, itu mestinya adalah profesi yang menjadi amal soleh dalam rangka tegaknya ibadah kita kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, jangan-jangan dakwah kita sepi dari anak-anak, dakwah kita sepi dari orang pada umumnya, dakwah kita sepi dari orang-orang yang masih produktif. Masjid hanya terisi oleh orang-orang yang pensiun. Jangan-jangan memang strategi dakwah kita kurang pas. Jangan-jangan memang kita ini menjauh dari peradaban. Padahal mestinya Islam yang melahirkan peradaban, bukan Islam yang terasing dari peradaban. Yang kami rasakan hari ini, Islam dan peradaban seperti berhadapan-hadapan. Islam makin terpinggirkan. Islam itu jauh dari ekonomi. Padahal setiap ada kata akimislah dilanjutkan dengan wa'atu zakat. Kalau kita berbicara tentang zakat, berarti berbicara tentang ekonomi. Dan Nabi Muhammad adalah seorang pedagang. Dan pada faktanya Bapak-bapak dan Ibu, siapa negara yang kuat
dia kuat mata uangnya, maka dia berkuasa di dunia ini. Dan sayangnya Islam seperti terpisahkan dari dunia ekonomi, sehingga seakan-akan Islam ini adalah agama yang tidak ada hubungannya dengan dunia. Padahal Islam diturunkan di dunia dan kita masih hidup di dunia. Dan Nabi Muhammad adalah pedagang. Sehingga ketika Islam tidak menguasai ekonomi, maka Islam ditindas. Ekonomi, sains, teknologi mestinya adalah bagian dari pengembangan dakwah kita. Bapak dan Ibu, ini mungkin yang perlu kita renungkan. Kalau muhasabah, bapak-bapak muhasabah sendiri, merenungi diri sendiri, saya yakin itu sudah sering dilakukan. Tetapi hari ini saya mengajak bapak-bapak dan ibu, bagaimana caranya biar masjid tidak terasing di lingkungannya. Saya yakin kalau masyarakat di sini datang semua ke masjid, ini masjid tidak muat. Saya yakin kalau anak-anak mengaji di sini semuanya, ini kelas-kelas di sini tidak muat. Pertanyaannya, kenapa masjid menjadi kosong? Kenapa tahun baru Masehi lebih heboh daripada tahun baru Islam? Kenapa perayaan-perayaan Islam sekarang juga sudah tidak ada di televisi? Tahun baru Islam, tapi di TV perayaannya dangdut, Ayu Ting Ting. Dan masjid menjadi kosong. Jadi Bapak Ibu, mungkin ada sesuatu yang harus kita